Apakah Batak itu Yahudi? Jika saja iya, jawaban saya pada pertanyaan tersebut pasti akan banyak orang yang keberatan. Mungkin ada pula yang bangga sekaligus terheran-heran. Dari mana nalarnya, historisnya, kulturalnya sampai Batak itu dapat dikatakan sebagai keturunan Yahudi. Yang pasti, dalam video ini nalar harus dikedepankan. Saya juga tahu video ini, apalagi kalau saya bersetuju di kemudian hari, akan menuai pro dan kontra yang barangkali menjadi kontroversi. Namun seperti dikemukakan di awal video ini, nalar harus tetap dikedepankan. Pro dan kontra akan selalu mengikuti, bahkan pada kenyataan yang sudah benar sekalipun. Pro dan kontra hampir selalu menjadi bagian tak terpisahkan. Lagi pula, kontroversi bukan menjadi cerminan kalau yang kontroversial tadi salah bulat-bulat. Demikian juga sebaliknya. Tanpa kontroversi bukan berarti menjadi kebenaran. Saya justru lebih sepakat, kontroversi akan mengantar kita pada situasi hati terbuka, nalar dipakai, dan tetap ceria untuk mendiskusikannya. Alih-alih percekcokan, kita justru akan menuai sebuah pengalaman keilmuan yang baru. Karena itu, saya membuat video ini di sini dan saya pikir ini bukan tanpa alasan. Sebab sudah ada selentingan sayup-sayup di media sosial beberapa tahun belakangan ini bahwa Batak itu salah satu bagian dari suku Yahudi. Hal serupa juga pernah mencuat sebenarnya, yaitu Pancasila berasal dari catur sila orang Batak. Tak ada bukti yang sahih tentang itu, tetapi setidaknya catur sila sama sekali tak bertolak belakang dengan Pancasila. Baik catur sila di Batak maupun Pancasila di Indonesia saling bersinggungan satu sama lain dan saling menguatkan. Saya ambil beberapa contoh. Pertama, Parhatian Sobola Timbang, artinya pemilik neraca yang seimbang. Saya pikir sila pertama ini pasti senapas dengan sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mungkin ini cocok logi, tapi yang pasti ini bukan ketidak saling sambung. Kedua, Parninggala Sibola Tali, artinya pemilik bajak yang membelah tali. Arti langsung dari sila kedua ini adalah Batak menjunjung tinggi nilai kebenaran yang lurus. Kita tahu kebenaran yang lurus itu sejatinya bermula dari sabda-sabda Tuhan, senyawa dengan ketuhanan yang Maha Esa, bukan? Ketiga, Pamuro Somarabalang, penjaga padi tanpa alat, tanpa senjata, tanpa bandering. Sila ini saya pikir senada pula dengan sila keempat Pancasila kita. Keempat, Gembala tanpa cambuk atau Parmahan Somarbatahi. Kita sama-sama tahu gembala selalu memakai cambuk. Dari kacamata Batak, gembala tidak harus memakai kekerasan. Karena itulah, kalau orang dulu mengenal istilah mata ganti mata, mengenal istilah hukum pancung dan hukum gantung, Batak justru tidak terlalu mengenalnya. Jikapun salah, Batak selalu mengandalkan kekuatan diplomasi yang lalu pada akhirnya orang yang bersalah minta maaf dengan cara-cara yang
diyakini benar adanya. Saya pikir ini juga sama artinya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkesan barangkali ini cocok logi. Namun saya sengaja mengetengahkan itu untuk menjelaskan meski tak ada data sahih yang membuktikan Pancasila dari Catursila, setidaknya keduanya tak bertentangan. Butuh diskusi memang untuk memperdebatkannya dengan hati terbuka. Tetapi tetap saja tidak untuk mencari apakah itu salah atau benar, tetapi lebih pada membuka wawasan kita agar kita semakin mengenal kedirian kita dengan lebih baik. Mengenal diri lebih baik merupakan awal dari cinta negara bangsa. Kembali ke topik. Apakah Batak merupakan keturunan atau setidaknya bagian tak terpisahkan dari Yahudi? Saya membahas ini bukan sebagai bentuk mengemis kepada orang Yahudi supaya kita diakui sebagai keturunan Yahudi, karena itu memang tidak terlalu perlu, tidak kita perlukan. Kita tidak menjadi rugi sebagai Batak jika tidak diakui sebagai Yahudi. Sebaliknya juga kita tidak terlalu beruntung jika kita diakui sebagai Yahudi. Artinya itu sebenarnya di luar keuntungan dan kerugian. Topik pembahasan kita ini hanya membuka wawasan, bukan menjustifikasi apalagi mengklaim. Begini ceritanya, setelah Raja Salomo wafat, Israel konon terpecah menjadi dua bagian. Bagian selatan terdiri atas dua suku, Yehuda dan Benjamin, yang lebih dikenal menjadi Yahudi. Kerajaannya kemudian disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, dan daerahnya dinamai Yudea. Sedangkan bagian utara terdiri atas 10 suku atau lebih dikenal dengan Kerajaan Israel. Dalam perjalanan sejarah kemudian, konon 10 suku ini kehilangan identitasnya. Itu konon. Mereka tidak lama bertahan sebagai negara dan hilang dari ingatan sejarah. Mereka banyak ditaklukkan, ditawan, diperbudak, diungsikan setelah beberapa perang termasuk oleh bangsa Assyria. Sebagiannya lagi lari meninggalkan daerahnya. Yehuda juga mengalami nasib yang kurang lebih sama, yaitu ketika kerajaan Romawi berkuasa. Sebagian bertahan, tetapi lebih banyak yang lari mengungsi dan kemudian berserah. Pada perjalanannya lagi, kedua rakyat kerajaan ini diizinkan pulang. Tetapi ke-10 suku tadi lebih memilih meneruskan petualangan ke arah timur. Singkat saja, mungkin di lain kesempatan kita buka data yang lebih banyak. Mungkin sebagai cocokologi. Tapi ilmu pengetahuan memang harus mencocokkan, bukan tidak cocokkan. Yang pasti dari cerita ini kita ketahui Yahudi suka berpetualang. Bagaimana dengan Batak? Menurut KBBI, Batak diartikan sebagai petualang, pengembara. Itu menurut KBBI. Bahkan membatak artinya berpetualang atau pergi mengembara. Dalam sebuah ayat kitab suci, Hosea 19:17 dikatakan, Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengar Dia, maka mereka akan, saya garis bawahi di sini, mengembara di antara bangsa-bangsa. Bandingkan dengan kata sebelumnya. Ada lagi ayat kitab suci yang sepertinya secara spesifik agaknya mengarah ke Indonesia. Agaknya. Bandingkanlah dengan Yesaya 11:11. Di sana disebutkan, Tuhan akan menebuskan sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, dan di Sinear,
di Hamat, dan saya kembali garis bawahi lagi di pulau-pulau di laut. Nusantara, saya pikir itu adalah gabungan dari pulau-pulau di laut. Itulah sekilas data-data yang agak bersinggungan jika ditinjau dari sisi Alkitabiah, meski ini cocokologi. Tapi ilmu pengetahuan selalu menitikberatkan kepada kecocokan, bukan ketidakcocokan. Data-data ilmiah juga kurang lebih sepertinya meneguhkan hal serupa. Entah itu kebetulan atau tidak, yang pasti ini harus menjadi bagian dari diskusi untuk kita. Seperti diungkapkan seorang antropolog dan pendeta dari Belanda, Profesor Van Berben. Diperkuat pula oleh guru besar dari UI, Ihromi, di mana konon tradisi etnik Tapanuli, khususnya saya pikir Batak Toba, sangat mirip dengan tradisi Israel kuno. Mirip. Memang di dunia ini banyak kemiripan. Apa itu? Baiklah kita sebutkan beberapa saja di sini. Pertama, memelihara silsilah atau marga. Batak merupakan suku yang fanatik terhadap marga. Nama bisa diganti ketika misalnya terjadi pertukaran agama, tetapi marga sama sekali tidak pernah diganti. Israel kuno juga sangat militan terhadap silsilah. Saking militannya, asal-usul Yesus pun bahkan diketahui dengan sangat rinci. Lagi pula, marga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem patrilineal yang juga dianut oleh Yahudi. Kedua, sistem perkawinan yang berpariban. Yakub dan Ribkah dapat menjadi data faktual yang dapat menjadi rujukan. Belum lagi kalau kita lihat kesamaan pemahaman terhadap memandang alam. Banua ginjang surga, banua tonga kita, banua toru alam kematian. Masih banyak lagi sebenarnya sehingga di dalam video ini rasanya tidak cukup untuk dikeluarkan semua. Sebut misalnya bagaimana pemahaman mereka terhadap tulang belulang nenek moyang dan sebagainya. Orang Batak masih kental dengan ini. Tulang belulang Yusuf pun dibawa juga dari Mesir. Baiklah, karena video ini terlalu singkat dan tidak mungkin kita bikin sampai panjang, tujuan saya sebenarnya hanya ingin menggugah agar kita dengan hati terbuka mencari fakta-fakta. Di atas segalanya itu, tujuan kita berdiskusi ini pun bukan untuk mengemis agar diakui sebagai Yahudi. Karena seperti saya sebutkan di atas, kita tidak perlu pengakuan atau tidak pengakuan itu. Karena tanpa ada pengakuan, karena dengan pengakuan kita akan menjadi tetap Batak. Kita harus tetap Batak, menjadi Indonesia sampai kapanpun. Jadi di sini kita tidak mencari kebenaran atau kesalahan. Kita hanya ingin membuka wawasan betapa menariknya Batak ditinjau dari sudut manapun. Ini tentu merupakan sebuah kebanggaan yang tak terperikan. Saya tanyakan lagi di ujung video ini agar didiskusikan dan dicari-cari data yang mungkin menarik dan cocok. Apakah sebenarnya Batak itu Yahudi?